Memang soal mantan presiden atau presiden yang sudah tidak lagi berkuasa itu, ya memang situasinya akan seperti itu. Takdirnya sudah begitu dan SBY saja yang menjadi ketua Demokrat, kemudian menjadi pembina Partai Demokrat, itu juga tidak terlalu berpengaruh dan tidak terlalu dibicarakan. Selamat malam semuanya. Hari ini 1 Oktober 2024 adalah Hari Kesaktian Pancasila. Dan di tengah-tengah peringatan upacara Hari Kesaktian Pancasila ini, saya melihat ada satu momen yang sangat unik sekali, menarik, dan ini nampaknya bisa menjadi satu gambaran peta politik nasional dari 2024 sampai 2029 mendatang. Di mana ada momen Presiden Jokowi berjalan sendirian ditemani dengan Pak Erlangga Hartarto gitu ya. Sementara Puan Maharani dan Prabowo Subianto itu nampak akrab sekali, asik ngobrol berdua gitu ya. Seolah-olah gak ada orang lain di sana gitu ya. Ya, untuk lebih jelasnya saya akan tunjukkan videonya berikut ini. Nah, kalau kita perhatikan, memang Presiden Jokowi kan jalan sendiri, nunduk gitu ya. Terus murung mukanya kayak banyak pikiran. nggak tahu mikirin apa gitu ya. Ya kira-kira kalau nggak mikirin Fufu Fafa, mungkin jet pribadi. Kira-kira gitu. Banyak kayak lagi banyak pikiran gitu. Dan kemudian Erlangga Hartarto di sebelahnya itu mencoba bercerita tentang banyak hal, kayak menghibur gitu ya, coba berikan cerita-cerita yang menarik gitu. Pak Erlangga udah seru tuh kayaknya. Tapi Pak Jokowi tetap nunduk jalan. Lagi banyak pikiran kayaknya. Memang jelang tanggal 20 Oktober Pak Jokowi pasti banyak sekali yang dipikirkan gitu ya. Karena ya gimana gitu ya, kursi presiden itu kan adalah satu posisi yang sangat-sangat unik sekali gitu ya, yang mengelola ribuan triliun, yang mengendalikan ribuan triliun gitu ya. Jadi ya memang pasti banyak pikiran lah untuk selesai atau tidak lagi menjabat sebagai presiden Indonesia dan kemudian digantikan oleh Prabowo Subianto selanjutnya gitu ya. Jadi kalau kita ngelihat dari video ini gitu ya, di mana ada dua kejadian, ada dua suasana yang sangat jauh berbeda sekali gitu ya. Di mana Pak Jokowi nunduk gitu ya, banyak pikiran, murung gitu ya. Meskipun dihibur sama Erlangga tetap aja nunduk jelas. Sementara Prabowo Subianto dengan Puan Maharani nampak ngobrol, asik, ceria sekali. Kayaknya banyak hal yang bisa mereka bicarakan gitu ya, sampai kemudian gak sadar bahwa presiden sudah berjalan jauh berada di depan mereka sendirian bersama Erlangga Hartarto. Dan ya kalau kita ngelihat dari gestur atau apa yang disampaikan oleh Mbak Puan dan Prabowo Subianto ini, ya keduanya saling memberikan ucapan, informasi, atau mungkin juga pernyataan-pernyataan atau sikap politik ke depan gitu. Sampai kemudian Pak Prabowo sempat mengacungkan jempol, ya sip gitu ya. Terus ya gini ya, kayaknya Pak Prabowo itu ingin mengucapkan ya terima kasih gitu ya, kepada Mbak Puan Maharani. Dan ya nggak tahu saya apa yang dibicarakan. Ya sebenarnya saya sudah dengar sih, tapi ya lebih tepatnya nanti biar mereka yang bercerita sendiri. Tapi ya kalau kita ngelihat dari suasana obrolan antara Prabowo Subianto dengan Puan Maharani ini kan asik sekali gitu. Kedua orang ini saling ceria, kemudian saling menjawab, saling memberikan pernyataan gitu ya. Jadi lempar-lemparan kalimat deh. Sementara Pak Jokowi dengan Erlangga Hartarto itu kayak orang lagi putus cinta ya sendiri. Dihibur gimana pun gak mempan gitu kan. Erlangga udah atraktif, Pak Jokowi tetap nunduk jalan. Ya jadi ini menjadi satu gambaran yang sangat berbeda sekali gitu ya. Gambaran seorang Pak Jokowi sebagai presiden yang segera meninggalkan kursi presidennya, sementara Prabowo Subianto yang segera dilantik menjadi presiden tanggal 20 Oktober mendatang. Jadi yang satu murung kayaknya mungkin akan selesai, yang satu lagi nampak ceria sekali, bersemangat sekali karena ya akan segera dilantik sebagai presiden Indonesia. Ya terkait apa yang disampaikan oleh Mbak Puan kepada Prabowo Subianto itu tidak terlalu penting, yang penting bagaimana mereka terlihat begitu ceria, ya mungkin juga karena
adanya dukungan atau peluang bagi PDI Perjuangan untuk mendukung Prabowo Subianto yang sebelumnya ini nampak tidak mungkin terjadi gitu ya. Jadi ketika Prabowo begini gitu ya, mungkin dia mengucapkan mengucapkan terima kasih kepada Mbak Puan karena memberikan dukungan dan sebagainya. Dan tapi kalau dari semua video yang saya lihat gitu ya, percayalah meskipun Mbak Puan dengan Prabowo itu ngobrol berdua di belakang gitu ya, nggak ada Pak Jokowi di sana, tapi percayalah ini sama sekali tidak membahas soal Fufufafa dan jet pribadi. Enggak. Itu terlalu receh lah bagi keduanya gitu ya. Ya meskipun mereka ya sama-sama tahu soal itu. Jadi tenang aja bagi pendukung Kaisang gitu ya, bagi pendukung ketua PSI ini nggak ngebahas soal jet pribadi kok. Ini juga nggak ngebahas soal Fufufafa gitu ya. Tapi memang ya kebetulan aja, kebetulan lagu yang muncul atau yang menyebar di berbagai platform sosial media itu memang lagu Gugur Bunga. Ya memang ini adalah lagu yang biasanya mengiringi hari peringatan gitu ya, untuk kemudian membuat kita jadi teringat dengan pahlawan kita. Tapi entah gimana ceritanya, ini rasanya pas sekali gitu ya. Pas sekali di momen ketika Puan Maharani dengan Prabowo Subianto ini ngobrol gitu. Karena liriknya tuh pas. Liriknya tuh gini kira-kira. Siapakah kini pelipur lara? Enggak, coba saya coba gitu ya. Dengan segala upaya yang bisa saya persembahkan, memang bukan penyanyi gitu. Siapakah kini pelipur lara? Hamba ditinggal sendiri. Jadi ya kayak pas sekali gitu. Pak Jokowi jalan, hamba ditinggal sendiri, itu Pak Jokowi. Dan siapakah kini pelipur lara? Erlangga Hartarto. Ya memang ini hanya sekilas gitu ya. Ini hanya potongan saja. Tetap ada momen-momen di mana Puan Maharani dengan Pak Jokowi itu ngobrol. Iya ada memang gitu ya. Tapi sekali lagi ini bagi saya adalah satu gambaran yang sangat mirip sekali dengan peta politik sampai 2029 mendatang. Di mana Presiden Jokowi tanpa partai politik, tanpa jabatan presiden, ya dia akan berjalan sendirian. Bahwa kemudian akan ditemani sama orang-orang seperti Erlangga Hartarto, ya itu adalah orang-orang yang memang tidak punya partai. Ya Erlangga Hartarto kan juga awalnya ketua umum partai gitu, tapi sekarang kan sudah enggak gitu. Jadi ya Pak Jokowi akan menjadi satu sosok atau orang yang mungkin dia juga sudah selesai dan kemudian tidak punya power atau kekuatan atau pengaruh lagi di kancah peta politik nasional. Sementara Prabowo Subianto akan asik dengan ketua-ketua umum partai untuk sampai 2029. Termasuk salah satunya adalah Puan Maharani yang dalam beberapa waktu ke depan juga akan segera menjadi ketua umum PDI Perjuangan. Jadi ya itulah gambarannya gitu ya. Prabowo dengan ketua-ketua partai termasuk salah satunya adalah Puan Maharani, sementara Presiden Jokowi atau Pak Jokowi dia akan ditemani oleh orang-orang yang memang sudah sama-sama tidak punya kekuatan atau sama-sama sudah selesai dari peta politik nasional, seperti salah satunya adalah Erlangga Hartarto. Jadi ya Pak Jokowi memang suka tidak suka harus menerima situasi ini gitu, karena ya memang itulah kenyataannya gitu. SBY saja, Presiden SBY ketika selesai dari kursi presiden gitu kan, itu kan juga tidak terlalu dibicarakan. Dan kalau Presiden SBY berbicara gitu ya, itu kan selalu disambut dengan komentar-komentar negatif gitu ya. Apalagi Pak Jokowi juga ketika mendapatkan kritik atau saran-saran dari SBY itu kan biasanya gitu ya, atau kadang-kadang beberapa kali Presiden Jokowi langsung datang ke Hambalang dan membawa wartawan, biasanya seperti itu gitu. Jadi memang soal mantan presiden atau presiden yang sudah tidak lagi berkuasa itu ya memang situasinya akan seperti itu, takdirnya sudah begitu. Dan SBY saja yang menjadi ketua Demokrat kemudian menjadi pembina Partai Demokrat itu juga tidak terlalu berpengaruh dan tidak terlalu dibicarakan. Nggak ada panggung yang bisa dia mainkan gitu ya, dan kemudian ya itulah kenyataan politik di Indonesia. Dan setelah ini mungkin soal survei kepuasan kepada pemerintah yang selama ini dialamatkan kepada Presiden Jokowi, kepuasan kepada Presiden Jokowi 86% atau 99%. Banyak kan lembaga survei yang seperti itu gitu. Jadi ke depan mungkin pertanyaan-pertanyaan soal kepuasan terhadap pemerintahan Presiden Jokowi itu juga
mungkin tidak akan ditanyakan lagi karena sudah tidak relevan lagi. Setelah ada pergantian atau ada presiden baru, maka semua survei akan mengacu kepada pemerintahan yang baru dan kepuasan masyarakat kepada pemerintahnya itu tidak lagi kepada Pak Jokowi tapi kepada Prabowo Subianto. Jadi ya itulah realitas politik. Jadi kita harus melihat ini sebagai sebuah fakta kenyataan yang harus diterima. Ya meskipun Presiden Jokowi dari sisi pembangunan, dari sisi pemerintahan ya sangat-sangat jauh lebih baik dibandingkan SBY. Meskipun secara etika politik jauh-jauh lebih buruk Presiden Jokowi dan keluarganya gitu. Jadi itu adalah fakta yang harus kita terima dan pahami, dan saya yakini selama beberapa tahun terakhir dan untuk beberapa tahun mendatang. Dan untuk Prabowo Subianto yang dalam waktu dekat akan dilantik sebagai presiden terpilih gitu ya. Ya, saya ucapkan selamat kepada Pak Prabowo dan selanjutnya kepada Puan Maharani yang mungkin akan segera dilantik juga sebagai Ketua DPR RI untuk kedua kalinya atau juga nanti mungkin menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan. Ya, saya juga ucapkan selamat, semoga bisa memberikan dampak positif untuk Indonesia ke depan. Sementara untuk Presiden Jokowi dan keluarganya, ya kesaktian keluarga Pak Jokowi sudah selesai gitu ya. Jadi kalau sekarang mungkin terlihat masih sakti dengan cerita jet pribadi, gratifikasi, tidak diproses sama KPK, ya itu karena masih menjabat sebagai presiden. Tapi kalau nanti ya itu urusan lain lagi. Mungkin tidak lagi membahas soal jet pribadi, tapi kalau ada kasus baru lagi atau ada potensi-potensi korupsi atau kasus baru dari yang dilakukan oleh Kaisang atau Gibran, nampaknya ke depan keluarga Pak Jokowi tidak akan sesakti sekarang ini. Dan untuk Puan Maharani, saya ucapkan sekali lagi semoga bisa memberikan dampak dan bisa membuat situasi politik nasional yang sebelumnya sudah sangat-sangat luar biasa buruk gitu ya, ini bisa diperbaiki ke depan. Dan citra DPR di tangan Mbak Puan Maharani ini memang selama 5 tahun terakhir ini jauh-jauh lebih baik dibandingkan citra DPR di beberapa tahun sebelumnya gitu. Seperti misalkan ketika dipimpin oleh Setia Novanto dengan cerita ditabrak tiang atau nabrak tiang gitu ya. Dan kemudian cerita-cerita yang lain seperti kekisruhan 2F gitu ya, Fadli dan Fahri yang udah kayak Upin Ipin gitu ya. Jadi citra DPR beberapa tahun yang lalu itu sangat buruk sekali, dan di tengah kepemimpinan Mbak Puan Maharani kita bisa melihat DPR itu jauh-jauh lebih bisa dihormati dan anggota-anggotanya itu nggak ada yang aneh-aneh atau nyeleneh. Bahwa kemudian sebelum ini sempat terjadi upaya untuk meloloskan RUU Pilkada dan sebagainya, tapi kita bisa melihat pada akhirnya itu bisa dibatalkan dengan kekuatan politik yang lebih baik dibandingkan sebelum-sebelumnya. Jadi semoga Indonesia, harapan kita semua itu bisa menjadi lebih baik. Dan untuk presiden yang sudah memimpin 10 tahun terakhir ini, Presiden Jokowi dan seluruh keluarganya, saya juga ucapkan terima kasih atas nama warga Indonesia sudah memimpin Indonesia selama 10 tahun terakhir, dan semoga setelah ini bisa mendukung tanpa kemudian merecoki pemerintah atau presiden atau rezim selanjutnya. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.